Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lesha Fina dengan NIM 23002020 dari seksi 197. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Humas yang berjudul Komunikasi dalam Public Relations. Kaitan antara komunikasi dengan public relation, analisis untuk melihat bagaimana komunikasi itu sebagai dasarnya public relation. Review itu adalah pekerjaan utama atau mereka yang terlibat dalam public relations, baik internal maupun eksternal. Bagaimana pada dasarnya setiap data dan fakta yang didapatkan oleh mereka bertugas dalam divisi ini dalam kegiatan public relation, mereka harus mampu mengkomunikasikannya, menyampaikannya, apakah pada mereka yang disebut public internal, eksternal, uh, atau lembaga, atau bisa juga bahwa sebagai data masukan atau yang fakta itu untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan untuk memperbaiki lembaga itu ini bisa disampaikan melalui komunikasi. Dan seluruh kegiatan public relation tidak akan pernah bisa lepas dari kegiatan komunikasi. Nah, jika ditarik dalam konsep atau kehidupan, public relation yang namanya proses harus dikenali siapa yang kita sebut dengan source atau komunikatornya. Komunikatornya adalah lembaga atau komunikatornya si pekerja atau orang-orang yang berada di balik kegiatan public relations. Jika di kantor berarti pro application officer karena mereka yang akan menyampaikan ide misalkan terkait dengan hasil data yang menyatakan bahwa pandangan public eksternal kita, khususnya industri di tempat di mana lulusan kita yang akan diterima. Misalnya di perguruan tinggi, itu menyatakan bahwa lulusan kita ternyata hanya 20%. Dianggap memenuhi syarat yang bisa diterima. Ketika ada suatu keputusan, ada strategis yang dihasilkan dalam proses dengan pengambil kebijakan, maka akan menjadi corong yang disebut dengan komunikator. Atau source komunikasi adalah mereka yang bertugas untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut kepada publik internal untuk dibawa lebih luas kepada publik eksternal. Jadi memang ada tuntutan yang luar biasa bahwa mereka yang bekerja di bidang tertentu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan publik di bidang tertentu. Kemampuan public speaking. Karena kondisi ini, kemampuan komunikasi seorang sangat yakin sebagai penentu sampai tidaknya informasi tersebut ke publik atau ke lawan bicara. Itu kepada mereka yang kita harapkan bisa menerima informasi yang kita sampaikan. Nah, jadi jika bermasalah dalam public speaking, khususnya untuk mereka yang bekerja di bidang public speaking yang sebenarnya adalah orang suatu lembaga informasi yang harusnya disampaikan bisa menjadi disampaikan A bisa menjadi B atau sebaliknya. Karena untuk menciptakan efektivitas dari komunikasi antara lembaga dengan publiknya, internal maupun eksternal. Receiver atau komunikasinya adalah mereka-mereka yang jadi tujuan akut menyampaikan informasi proses tadi. Harapan kita untuk menyampaikan informasi tadi secara umum ada dua, yaitu publik internalnya lembaga lulusan-lulusan kita, lembaga dan publik eksternalnya dari organisasi atau lembaga yang akan menerima lulusan kita untuk bekerja. Kemudian ada juga media yang perlu dimanfaatkan seperti media cetak, sosial, leaflet, dan lain-lain. Ada juga komunikasi secara langsung melalui surat ataupun media lainnya. Nah, jadi tergantung kepiawaiannya dari organisasi atau lembaga atau juga divisinya public relations untuk melihat merasakan instingnya media yang paling tepat dan cocok dimanfaatkan untuk informasi. Konsep yang disampaikan oleh Laswell adalah proses komunikasi dengan segala unsur yang ada atau terlibat di dalamnya. Yang sebenarnya punya kaitan langsung dengan kegiatan kehumasan atau public relations. Nah, public komunikasi dalam public relation ini mempunyai proses-prosesnya, yaitu yang pertama komunikator adalah gimana proses komunikasi dimulai atau sebuah proses komunikasi berawal dari komunikator terus pengirim pesan.
yaitu di mana gagasan, ide, persoalan, masalah, pikiran yang berasal kemudian akan disampaikan kepada pihak lain, itu yang kita sebut sebagai publik dari lembaga tersebut, baik publik internal maupun eksternal. Pesan yaitu apapun yang dilakukan oleh manusia, baik lisan maupun tertulis, melalui kegiatan. Yang kedua ada pesan, yaitu apapun yang dilakukan oleh manusia, baik lisan maupun tertulis, melalui kegiatan public relation di setiap lembaga. Pesan yang disampaikan dapat berbentuk sederhana, tapi bisa juga memberikan pengaruh yang sangat besar. Dan itu juga mencakup efektif dalam memperbaiki sebuah persoalan atau permasalahan yang dihadapi lembaga, bahkan mengangkat suatu citra dan norma yang baik dari lembaga tersebut. Yang ketiga ada channel. Channel itu adalah jalan atau media yang dilalui pesan untuk disampaikan kepada mereka yang kita sebut sebagai penerima pesan. Yang keempat adalah komunikasi atau public. Yang kita maksud sebagai orang-orang, kelompok atau lembaga menerima pesan yang kita sampaikan, yaitu sasaran atau topik pesan. Yang kelima yaitu ada efek, yaitu adalah tanggapan atau pesan atau feedback dan penerima pesan yang terbentuk atau yang mampu mengubah pesan berikut yang akan disampaikan oleh sumber sehingga terjadi perubahan paradigma, perubahan perilaku dan pikiran. Dalam komunikasi dalam public relation ini mempunyai bentuk-bentuk seperti yang pertama ada komunikasi interpersonal. Lembaga manapun organisasi mana akan muncul komunikasi internal, yaitu komunikasi yang akan terjadi di antara orang-orang yang ada di dalam lembaga. Yang kedua ada komunikasi antara kelompok. Per definisi yang ada di lembaga komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi di antara kelompok yang ada di dalam dengan publik, dan ada juga di luar. Ada kaitannya timbal balik bagaimana komunikasi itu saling berdampak atau feedback. Orang-orang yang terlibat dalam public relation harusnya adalah orang-orang yang paham betul dengan kondisi yang akan dibawa keluar. Mereka yang memiliki kemampuan public speaking yang baik dan mampu meyakinkan orang lain dengan fakta dan data yang empiris. Yang ketiga ada komunikasi organisasi ini lebih endemik atau lebih multi komunikasi. Yang terjadi komunikasi dalam organisasi yang terjadi saja, misalnya industri atau dunia kerja atau juga perusahaan tertentu yang bisa kita jadikan sebagai tempat tujuan akhir di setiap lulusan kita. Tetapi ketika mereka punya blacklist sendiri tentang kita, bisa jadi itu strategi. Keempat ada berita atau news, adalah mengundang para wartawan menulis berita atau justru kita yang mempublish berita itu sendiri ke media, bisa melalui media cetak, media massa, dan lain-lain. Kelima ada bring negotiations. Untuk enam ada social responsibility. Nah, dalam komunikasi dalam public relation ini mempunyai peranan praktisi dalam public relation. Brow dan Smith tahun 1992 kemudian dikembangkan oleh Sahut Chamit, yaitu yang pertama fasilitator komunikasi. Apa itu fasilitator komunikasi? PR dalam hal ini maupun mengelola desain mulai dari konsep, menentukan strategi, penasihat, maupun mengetahui tren yang berkembang. Juga ada fasilitator proses pemecahan masalah, yaitu mampu memimpin proses-proses dari kegiatan-kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh lembaga pemecah masalah dalam melalui riset. Yang ketiga ada teknisi komunikasi. Yang keempat ada penasihat ahli. Strategi khusus untuk menyusun desain komunikasi. Yang pertama ada mengenal khalayak, menyampaikan pesan komunikasi dengan siapa mereka. Menyusun pesan, tetapkan metode yang tepat dan cocok, memilih media yang pantas, dan memang semestinya. Nah, di dalam komunikasi dalam public relation ini, mempunyai juga ada efektivitas dalam komunikasi interpersonal yang ada di setiap lembaga. Dari definisi
dari divisi atau divisi setiap mereka yang punya kepentingan untuk saling berbagi informasi, keinginan, pendapat, dan ide. Efektivitas itu ada 5, yaitu yang pertama, keterbukaan harus ada disimpan hanya untuk kebutuhan tertentu. Ini menjadi rahasia. Ketika suatu kebijakan, satu persoalan atau satu informasi disampaikan, maka harus didesain sedemikian rupa bahwa informasi yang akan disampaikan itu harus mestinya sama. Nah, ketika ada di divisi A sampai ke divisi C, maka perlu strategi khusus. Maka pekerjaannya dari mereka yang ada di setiap lembaga sebagai penanggung jawab public relation. Nah, yang kedua ada empati. Empati itu ketika empati itu tidak muncul, biasanya interaksi yang terjadi itu hanya sebatas pembicaraan umum. Nah, empati tidak sekedar ikut merasakan, tetapi ikut juga berbuat. Jadi, karena kita merasakan sedih orang itu, kita bisa mencari solusinya. Berpikir apa yang akan dilakukan, empati dalam konsep komunikasi yang akan dilakukan oleh public relations setiap lembaga. Yang ketiga ada support atau dukungan. Dukungan dari lembaga secara keseluruhan ketika sudah dipercaya kepada public relation officer. Support itu yaitu membuat orang yakin ingin menyampaikan sesuatu ketika sudah memilih. Misalnya, jika kita ingin menyampaikan sesuatu, jangan dengan setengah-setengah biarkan saya menyampaikan itu, tapi sebelum proses terjadi komunikasi itu dengan publiknya ada pembicaraan sampai selesai. Yang keempat ada sikap atau rasa positif. Yang kelima ada kesetaraan. Nah, manfaat dari strategi ini yang pertama ada publication atau bagaimana, tapi akhirnya lembaga memanfaatkan media atau alat-alat lain yang bisa digunakan untuk mempublish, untuk mempromosikan. Dengan promosi itulah komunikasi itu bisa berdampak sangat luas. Yang kedua ada melalui event-event besar, kegiatan-kegiatan besar itu mengundang masyarakat atau publik dimanapun, termasuk industri misalnya untuk lembaga-lembaga perguruan tinggi. Selama ini ada catatan-catatan buruk tentang lembaga itu, boleh jadi ada sesuatu yang belum dipahami oleh mereka langsung. Jadi hanya itu yang dapat saya tangkap dari video Bapak di Elemi. Kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Jadi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.